Halo, balik lagi sama Bang Timur. Di video kali ini, gue bakal coba ngebahas salah satu judul komik superhero Indonesia yang gak kalah seru sama komik kelompok jagoan macam Patriotnya Bumi Langit. Kali ini, gue bakal bahas komik Pasopati Unite nomor 1 sampai dengan 4 terbitan Neo Paradigm Comics atau NPC di tahun 2018 sampai 2020. Untuk video ini, gue akan bahas singkat masing-masing dari 4 komik Pasopati ini. Komik Hitam Putih yang digambar oleh Dwi Jing Aspitono dan ditulis oleh Bernie Julianto ini bisa dibaca juga di akun Facebook NPC. Dan ceritanya masih jalan sampai sekarang loh. Karena gue bakal kupas abis dalam bentuk resensi, video ini bisa dibilang full spoiler. Tapi buat yang pengen tahu ceritanya lebih detail, gue saranin baca langsung komiknya ya. Sebelumnya, seperti biasa, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai lihat dari volume 1 Pasopati. Sebagai pembuka, jadi komik Pasopati ini ngumpulin para jagoan di semesta komik NPC kayak Lelawa, Garda, sampai Langsakti yang ngelawan para musuh bebuyutannya. Kayaknya untuk jelasin tiap karakter itu mungkin gue bakal ada video terpisah ya. Jadi tetap pantengin terus channel Bang Timur. Oh iya, walaupun bisa dibaca secara terpisah, komik Pasopati ini kayaknya lebih seru buat kalian yang ngikutin cerita lepas dari komik tiap karakter yang muncul di sini. Karena dibuat NPC, para karakter ini juga banyak beraksi di daerah Surabaya. Unik banget kan? Buat kalian yang penasaran sama petualangan Dwipa dan kawan-kawan, bisa baca di akun Facebooknya NPC atau beli komiknya ya. Komik ini dibuka dengan Lelawa dan Respati yang nyelamatin Maya yang terapung di lautan setelah suatu kecelakaan di luar angkasa. Fokus pun berubah ke Profesor Sudarta, musuh jagoan kita yang berencana bikin gerbang antar dimensi sama Jenderal Cabal. Disinilah sosok penjahat Mirawi Gistrak muncul. Dia pengen manggil Nambi, penguasa semesta hitam, untuk menaklukkan semesta. Mereka pun sepakat untuk jalanin rencana besar ini. Di lain tempat, kumpulan jagoan muda yang dikenal sebagai Ekskul Super pimpinan Garda sedang melawan Liga Generasi 5, sebuah tim penjahat yang dipimpin oleh Monsteris. Sayangnya jagoan kita harus kalah. Untungnya beberapa anggotanya yaitu Nonik dan Sipret berhasil kabur. Walaupun robot pendamping Noni, si Inam, berhasil dirusak dan ditenggelamkan ke tengah lautan. Kita pun lanjut ngelihat Langsakti dan rekan-rekannya. Sayangnya senjata kuno Raga Langit milik Langsakti berhasil dicuri Mirawi Gistrak yang kemudian pergi melalui suatu gerbang dimensi kecil. Kenangaosi, salah satu penjaga senjata kuno sebelumnya, muncul dan bilang kalau bencana besar bakal datang kalau kekuatan senjata ini dimanfaatkan pihak yang salah. Pindah lagi nih kita ke Padepokan Dwipa, sang penjaga pintu astral dan laboratorium Nur Ludwig, di mana keduanya baru aja kecolongan. Karena Chris Weapon Masters dan alien misterius bernama Bezar berhasil diambil oleh para penjahat. Nampaknya Chris dan alien itu jadi kunci penting rencana para komplotan itu ya. Di komik nomor 1 ini, kita emang langsung dibawa masuk ke konflik dan permasalahan dari seri Pasopati. Banyak banget karakter yang ada di komik ini, tapi saran gue tetap ikutin aja ceritanya. Karena di beberapa bagian ada berbagai penjelasan mengenai tokoh atau fenomena yang terjadi di semesta NPC. Atau kalau mau lebih connect, bisa juga baca judul-judul para jagoan ini kayak Lelawa atau Ekskul Super di Facebook. Yuk kita lanjut ke Pasopati nomor 2. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh Dido yang tak lain adalah Cancer si jagoan cilik. Ternyata dia tinggal serumah sama Noni yang baru pulang setelah Ekskul Supernya dikalahkan penjahat. Kenangaosi melalui portal dimensinya pun akhirnya mencari Mirawi Gistrak bersama Langsakti dan Bintang Hitam. Saat tiba di markas para penjahat, ternyata jagoan kita telat karena komplotan itu udah bergerak ke markas Monsteris. Kenangaosi pun menyusul ke sana, tapi harus menerima kenyataan bahwa jagoan dari Ekskul Super berhasil dipengaruhi oleh kekuatan Mirawi Gistrak, sehingga menjadi prajurit yang menolong para penjahat. Di lab Nur Ludwig, Nessus dapat upgrade kostum dan kekuatan dari benda milik Bezar, alien yang diculik sebelumnya oleh para penjahat. Tapi Maya yang dibawa ke lab ternyata tertular gen yang merubahnya jadi monster. Sempat kewalahan ngadepin keganasannya, syukurlah Speed yang lagi cari Satria si Lelawa datang ke lab dan berhasil bantuin nenangin Maya sebelum dikasih gelang untuk menetralisir efek gen monster itu. Pada Pasopati nomor 2 ini, kita dikenalin kembali sama dua jagoan lain yaitu Dido dan Speed. Walaupun di sini Dido belum beraksi sebagai Cancer ya.
Selain itu kita juga ngelihat Lesus yang berubah menjadi level 2 serta lahirnya pasukan ekskul super yang jahat dan aliansi para penjahat yaitu Monsteris, Profesor Sudarta, dan Nirawi Gistrak. Rasanya konfliknya kian menajam ya. Gimana ya kelanjutan di Pasopati nomor 3? Yuk kita simak. Di awal komik ini kita udah diceritain mengenai lahirnya kembali Maya sebagai Syakuntala si jagoan pengendali unggas. Kenangaosi pun dihadang oleh para penjahat saat sedang menginvestigasi keberadaan Nirawi Gistrak. Setelah Kenangaosi dan Langsakti beres ngadepin para penjahat kroco itu, mereka pun berencana untuk pergi ke Ki Siliwangi yang dianggap punya informasi mengenai pintu astral dan dimensi hitam. Di sisi lain, Nelawa, Lesus, Speed, dan tim juga bergerak menuju padepokan Ki Siliwangi, tempat Dwipa berada. Tentunya untuk mengetahui lebih jauh ancaman dari dimensi lain yang akan dihadapi ini. Di sini para jagoan kita rasanya mulai menyatukan kekuatan dan mulai berusaha mengetahui permasalahan besar yang sedang terjadi. Kita balik lagi ke Noni. Berbekal alat pelacak, dia pun akhirnya tahu di mana si Inam robot pendampingnya tenggelam. Bersama si Pret, dia pun ke sana untuk ngambil robot itu. Namun ternyata posisinya ngebuat Noni sulit untuk ngangkat si Inam dari dasar lautan. Beruntung, Cancer hadir bantuin Noni untuk ngangkat robot itu dan diperbaiki. Selagi para jagoan kita berkumpul, ternyata para penjahat udah berhasil ngumpulin semua hal yang mereka perlukan loh untuk ngebuka dimensi hitam. Ada senjata kuno raga langit dari Langsakti, senjata keris para weapon masters dari Dwipa yang berhasil direbut para penjahat, dan juga Bezar, sang alien yang juga memancarkan energi yang bisa ngebuat gerbang dimensi terbuka. Gimana para jagoan kita bisa bersatu untuk menyelamatin dunia dari serangan makhluk dimensi lain? Sampailah kita di bagian keempat kisah ini. Rasanya konfliknya makin serius nih. Dengan semua kelengkapan yang udah terkumpul, mesin gerbang dimensi yang dibuat Profesor Sudarta pun mulai membuka dimensi hitam dan memanggil Nambi. Di komik ini juga ceritain siapa itu Nambi dan kekuatan pengendalian elemen yang dia miliki lewat penuturan Ki Siliwangi. Tentunya, kehadirannya ke bumi bakal jadi sebuah malapetaka. Para jagoan pun mulai bergerak sehingga dapat menghentikan para penjahat yang membuka gerbang dimensi ini. Di Surabaya sendiri, pasukan Monsteris mulai dikerahkan untuk nimbulin kekacauan. Nelawa dan teman-temannya turun buat ngatasin kerisuan ini. Kenangaosi bersama Ki Siliwangi dan jagoan lainnya pun seperti Langsakti menuju Indo Research, tempat di mana gerbang terbesar akan terbuka. Di sana, mereka harus berhadapan dengan Menakwaja dan bahkan Nirawi Gistrak. Ki Siliwangi bersama Dwipa pun berusaha ngancurin gerbang yang ada, namun gagal karena adanya medan perisai di sekitarnya. Salah satu solusinya adalah ngancurin sumber energi dari gerbang tersebut. Nah, Profesor Sudarta tentunya udah memperhitungkan hal ini dan nempatin energi dari 3 sumber itu di tempat lain. Berbekal kemampuan Kenangaosi untuk ngebaca pikiran, dia pun mengetahui lokasinya dari Menakwaja. Mereka pun bergegas menuju ke sana melalui portal yang dibuat Kenangaosi. Di lain tempat, Bintang Hitam dan kawan-kawan ternyata dihadang oleh Garda dan ekskul supernya, jagoan kita yang sudah dikuasai energi jahat dari Nirawi Gistrak. Bagaimana kelanjutannya? Sayangnya kita harus nunggu nomor berikutnya untuk tahu kisah selanjutnya. Oh iya, hampir lupa. Kalau Nonik udah berhasil benerin si Inam robotnya bersama si Pret dan Cancer. Mungkinkah mereka akan turun bergabung memberantas para penjahat? Kita tunggu aja ya. Jadi, gimana kesan yang muncul setelah baca 4 nomor Pasopati Unite ini? Dari komik ini, gue ngerasa kalau semesta NPC ini potensial banget buat dieksplor dengan berbagai jagoan dan penjahatnya. Di sini pun kita dibawa untuk melihat situasi genting yang diceritain dari berbagai tim. Ada dari tim Ekskul Super, dari Kenangaosi, dan Ki Siliwangi hingga para penjahat. Emang butuh fokus lebih nih untuk ngecerna cerita di komik ini, terutama buat gue yang baru tahu karakter-karakternya. Tapi gue bisa bilang komik ini seru dan rame banget pokoknya. Walaupun kayaknya bakal lebih keren kalau full color ya. Soalnya kayaknya inking di komik ini dirancang untuk pewarnaan juga sih. Gak sabar deh gue untuk nunggu kelanjutannya. Dan FYI, ini bisa dibaca dari laman Facebook NPC juga loh. Oke, mungkin itu dulu dari gue. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren dan seru sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!